Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi komunikasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi, di mana komunikasi ini berdasarkan bahasa, berasal dari bahasa Latin yaitu communication atau komunis yang artinya sama. Nah, sedangkan secara terminologi, komunikasi itu adalah pemberitahuan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, baik dengan lisan maupun tulisan. Nah, dari definisi ini atau dari pengertian ini kita tahu bahwa komunikasi itu harus berjalan dua arah. Jadi ada yang memberi dan ada yang menerima. Terus yang kedua, komunikasi ini harus menghasilkan interpretasi atau persepsi yang sama dari dua belah pihak. Makanya komunikasi itu berasal dari arti komunis yang artinya bahasa Latin yaitu komunis yang artinya sama. Nah, untuk pengertian komunikasi sendiri berdasarkan beberapa ahli itu ada beberapa ya, berdasarkan Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, itu komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya yang menggunakan simbol-simbol. Kalau berdasarkan Theodore M. Newcomb, setiap tindakan komunikasi itu dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Nah, berdasarkan Karl E. Hofland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, kalau berdasarkan Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari. Nah, kalau menurut Everett M. Roger, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber ke penerima. Kalau berdasarkan Raymond S. Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar. Kemudian yang terakhir adalah oleh Harold Laswell, yaitu cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu who say what in which channel, to whom, with what effect, atau siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa, kepada siapa dengan pengaruh bagaimana. Nah, sifat-sifat komunikasi sendiri atau karakteristik komunikasi adalah, pertama, dia adalah suatu proses. Yang dimaksud suatu proses adalah sesuatu yang berjalan dalam pelaksanaannya. Misalnya, komunikasi itu tidak akan komunikasi itu digambarkan sebagai suatu proses di mana pemberi atau komunikator akan memberikan suatu informasi, di mana informasi itu berupa pesan dan melalui suatu media kepada komunikan atau penerima pesan. Nah, itu adalah suatu proses yang terjadi. Kemudian yang kedua, dia memiliki tujuan. Jadi komunikasi itu biasanya memiliki tujuan khususnya apa yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, harus ada partisipasi dan kerjasama dari kedua belah pihak. Karena ketika satu pihak saja yang menyampaikan sementara yang pihak penerima tidak mendapatkan, maka komunikasi itu tidak terjadi. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah simbolis. Kenapa simbolis? Karena pesan-pesan itu biasanya diantarkan dalam bentuk simbol-simbol, lambang-lambang, angka-angka atau huruf-huruf seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah transaksional. Transaksional itu maksudnya ada yang memberi dan ada yang menerima. Jadi seperti kayak jual beli, ada yang membeli dan ada yang menjual. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka komunikasi itu tidak terjadi. Terus yang terakhir adalah dia dapat menembus ruang dan waktu. Untuk ruang ini kita tahu sekarang dengan informasi yang sudah dengan kecanggihan IT yang menyebabkan informasi itu sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Tempat dan di mana kita berkomunikasi, kita dapat berkomunikasi dengan orang di negara lain dan mungkin dengan waktu yang berbeda, seperti itu. Jadi itu adalah keenam sifat-sifat komunikasi.
Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu pertama, komunikasi itu bersifat sosial karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita harus melakukan kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang salah satunya adalah komunikasi yang merupakan bagaimana kita berkomunikasi di media sosial. Kalau media sosial sekarang kan karena kecanggihan IT sudah bisa berupa grup WA, grup chat yang lainnya atau grup IG, grup Facebook dan sebagainya. Nah, yang berikutnya fungsi komunikasi adalah ekspresif, yaitu mengungkapkan perasaan, emosi seseorang kepada orang lain. Itu berarti jadi ketika orang marah atau berkeluh kesah, itu berarti fungsi komunikasi yang mereka lakukan itu adalah komunikasi ekspresif. Yang ketiga adalah komunikasi ritual, di mana ini biasanya berkaitan dengan agama, misalnya dalam agama Islam ketika kita sholat, kita membaca bacaan-bacaan sholat, dan ataukah kita berkomunikasi dengan sama manusia, misalnya imam kepada makmumnya ketika hendak memulai sholat, ya, dan memanggil orang sholat dengan azan. Nah, seperti itu tuh adalah komunikasi ritual. Dan yang fungsi keempat adalah komunikasi instrumental, di mana komunikasi itu dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan ide-ide, menyampaikan suatu instruksi yang nanti akan berpengaruh besar dan akan merubah perilaku atau akan dikerjakan oleh yang menerima pesan tersebut. Nah, kalau farmasi itu fungsi komunikasinya lebih sesuai untuk komunikasi instrumental, yaitu menggunakan komunikasi untuk menyampaikan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan obat. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi ini yaitu memberikan informasi, ya. Jadi tentunya memberikan informasi kepada penerima atau komunikan sehingga informasi itu bisa sampai dan dipahami, dimaknai dan diinterpretasikan dengan interpretasi makna yang sama dengan pemberi informasi. Yang kedua adalah tujuan pendidikan, ya. Nah, ini tujuan pendidikan seperti yang kita lakukan sekarang, di mana dosen atau guru menjelaskan kepada mahasiswa atau kepada murid itu adalah komunikasi untuk tujuan pendidikan. Kemudian tujuan memberi instruksi. Nah, memberi instruksi ini misalnya dari atasan ke bawahan, demikian juga mungkin dosen atau guru ya kepada mahasiswa atau muridnya, asisten kepada praktikan, dan sebagainya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah persuasif. Persuasif itu adalah tujuan di mana komunikasi itu digunakan untuk membujuk atau merayu agar komunikan atau penerima pesan itu mau mengikuti apa yang dikatakan oleh komunikator atau yang memberikan pesan. Contohnya pada saat kampanye, iklan-iklan, dan sebagainya. Nah, pentingnya komunikasi bagi farmasi itu ada beberapa ya. Nah, sebenarnya ada salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang farmasi, khususnya apoteker, yaitu harus dapat melakukan komunikasi efektif di tiga kompetensi yang dimiliki oleh farmasis, yaitu di pembuatan obat, di distribusi obat, dan di pelayanan obat. Untuk yang di pembuatan obat itu komunikasi yang dilakukan adalah misalnya kalau dia atasan itu kepada bawahannya, jika dia bawahan itu kepada atasannya, dan tentunya juga pada rekan kerja, dan jika dia berada dalam di bidang humas dan sebagainya, maka dia harus bisa menjelaskan kepada mitra industri, misalnya kepada kerjasama antar pabrik atau kepada BPOM untuk registrasi obat, seperti itu. Nah, kalau di bidang distribusi itu bagaimana sama halnya dengan yang industri tadi ya, bagaimana kepada bawahan atau atasan,
kemudian bagaimana berkomunikasi pada pihak industri ya, agar bisa memperoleh obat yang akan disalurkan. Nah, biasanya yang distribusi ini PBF ya, jadi orang-orang yang kerja di PBF, di pedagang besar farmasi. Nah, juga tentunya selain ke industri juga ke apotik atau ke apoteker yang ada di apotik, di rumah sakit atau di pusat-pusat pelayanan yang lain ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah komunikasi farmasis di pelayanan obat. Nah, tentunya seperti yang dua tadi, bagaimana berkomunikasi dengan atasan dan bawahan, kemudian bagaimana melakukan komunikasi dengan distributor obat, orang-orang yang dari PBF, misalnya apoteker atau direktur yang ada di PBF, sales, medrep atau medical representative, pengantar obat, dan sebagainya. Kemudian komunikasi dengan interpersonal sesama bidang kesehatan, misalnya dengan dokter, perawat, dengan terapis, analis, dan lain-lain. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi dengan pasien, di mana komunikasi ini sangat penting ya, atau sangat urgent, karena jika terjadi kesalahan dapat fatal akibatnya. Nah, itulah kenapa farmasis itu penting mempelajari tentang komunikasi, karena ada beberapa bagian dari tempat pekerjaan dari tempat kerja dari seorang farmasis itu memerlukan komunikasi ya, dan tentunya komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang singkat, padat, tetapi interpretasinya itu atau bisa dipahami oleh komunikan atau penerima pesan. Dan hal yang penting juga adalah karena ini berhubungan dengan kesehatan, sehingga jika terjadi kesalahan maka bisa berakibat fatal bagi pasien. Nah, saya kira itu yang saya bisa jelaskan untuk materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.